Halo guys, selamat datang di kelompok 2 podcast praktikum Rabu sore P5. Saya Eng Yumi, NIM B 419806. Dengan anggota saya Syati Laras NIM B 419080. Septian Andri Gunawan NIM B 419078 dan Ruth Agriba NIM B 419092. Dalam podcast ini, kami akan membahas tentang teknik pencitraan dan interpretasi ultrasonografi pada pemeriksaan kebuntingan USG kucing. Sebelumnya, mari kita mulai dengan memperkenalkan tentang kebuntingan di kucing untuk memiliki pemahaman yang lebih baik. Kebuntingan pada kucing berkisar antara 63 sampai 67 hari. Sejak perkahwinan pertama, dimulai dari ovum mengalami fertilisasi hingga melahirkan juga termasuk dalam implantasi dan plasentasi. Masa kehamilan kucing dapat bervariasi dari yang paling singkat yakni 61 hari hingga yang paling lama yang mencapai 72 hari. Pada awal kebuntingan, kucing betina seringkali tidak menunjukkan gejala fisik apapun selama kebuntingan sampai mereka memasuki usia beberapa minggu. Oleh itu, sulit untuk mengetahui dengan pasti berapa lama kucing bunting. Salah satu kegunaan USG adalah untuk menentukan usia kebuntingan kucing dengan mengukurkan diameter kepala pada fetus dengan perkiraan umur kurang lebih 30 hari. Sekarang saya akan menuliskan kepada anggota saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo pendengar, selamat datang di podcast IKK Praktikum Rabu Sore, kelompok 2. Saya Septi Laras, B 419080, dan saya tidak sendiri kali ini. Di podcast ini, saya ditemani teman-teman saya. Ada Ruth dan Septian. Halo teman-teman, apa kabar? Nah, silahkan perkenalkan diri dan kesibukan akhir-akhir ini. Nah, pertama ada Ruth. Apa kabar, Ruth? Halo, Septi, kabar baik. Perkenalkan para pendengar, saya Ruth Agriva. Kesibukan hari ini adalah sibuk nugas, kuliah, sama ngehalu. Ngehalu jadi dokter hewan yang sukses. Wow, benar-benar kita wajib menghalu ya, menjadi dokter hewan ya. Oke, sip. Kalau Septian sendiri, halo apa kabar dan apa kesibukan akhir-akhir ini? Halo, alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Dan sebelumnya perkenalkan nama saya Septian Andi Gunawan, NIM 419078. Untuk kesibukan hari ini ya seperti biasa seperti mahasiswa pada umumnya, yaitu nugas, kuliah, praktikum, nugas lagi gitu. Dan ditambah alhamdulillah saya sedang ada hobi baru yaitu bercupang ya. Oh, bercupang, keren banget. Wow. Oke. Emang teman-teman kita tuh keren-keren ya, hobinya gitu. Parah. Oke, alhamdulillah ya kita udah perkenalan semua. Nah, sebenarnya kita mau bahas apa sih di podcast ini, Ruth? Iya nih, kita udah pada kenal semua ya. BTW, di podcast ini kita akan bahas seputar tentang teknik pencitraan dan interpretasi ultrasonografi pada pemeriksaan kebuntingan USG kucing. Tapi sebelum itu, kita harus tahu apa itu ultrasonografi. Silakan, Septi. Boleh nih, Ruth, aku jelasin nih tentang ultrasonografi ya. Jadi, ultrasonografi itu, atau yang biasa kita kenal dengan USG, salah satu teknik diagnostik yang menggunakan gelombang suara dengan frekuensi tinggi untuk menggambarkan kondisi organ dalam tubuh. Nah, ini tuh biasanya suka digunakan pada manusia kan seperti kalau yang biasa kita lihat ya. Nah, tapi di dunia kedokteran hewan pun ini digunakan gitu. Nah, untuk USG dalam bidang kedokteran ini digunakan untuk ekokardiografi,
gynecological ultrasound, obstetric ultrasound, scan, ophthalmology ultrasound, intravascular ultrasound, contrast agent ultrasound. Nah gitu, Ruth. Wah, sekarang jauh lebih tahu ya tentang pengertian ultrasonografi. Terus selain digunakan di bidang kedokteran, ultrasonografi ini juga digunakan di bidang kedokteran hewan juga. Nah, USG itu punya peran penting nih, yaitu pemeriksaan kebuntingan dan mengevaluasi perkembangan fetus, kemudian ada kelainan pada pembuluh darah, kemudian kelainan jaringan, dan organ-organ dalam. Nah, semisal tes USG ini juga bisa mendeteksi masalah pada saluran kemih, liver, jantung, dan ginjal hewan. Jadi misalnya pada kandung kemih itu tuh kita bisa cek apakah ada penebalan pada dinding kemihnya, apakah ada infeksi atau batu ginjal di dalamnya. Nah, kemudian peralatan yang digunakan pada ultrasonografi atau USG ini ada beberapa bagian. Nah, bagian-bagian itu dari USG ada monitor dan probe juga. Nah, probe ini kita sering sebutnya atau kita dikenal sebagai transducer. Nah, alat ini itu fungsinya apa? Nah, alat ini, probe ini adalah alat untuk mengirimkan gelombang suara ke gelombang tubuh yang diperiksa, kemudian gelombang-gelombang tersebut tuh akan dipantulkan kembali dan akan ditampilkan kembali dalam bentuk gambar di monitor. Maka akan terlihat apakah ada kelainan atau tidak di jaringan ataupun organ-organ yang kita gunakan untuk USG ini. Nah, kita udah tahu nih apa itu USG dan peralatannya. Tapi kalian tahu nggak sih apa persiapan sebelum USG dan posisinya kayak gimana? Nah, sebelum kita melakukan pengambilan gambar USG, cukur rambut dulu nih pada bagian abdomen agar terjadi kontak yang optimal antara kulit dengan transducer atau probe tadi. Setelah itu, pengambilan gambarnya bisa dilakukan dalam posisi dorsal maupun lateral recumbency. Agar kontak terjadi antara kulit dan transducer itu optimal, maka permukaan kulitnya itu di tempat peletakannya transducer tadi diberi gel dulu. Kemudian dilakukan pembacaan hasil gambaran USG atau yang disebut sonogram terhadap perubahan bentuk, ukuran, letak, dan ekogenisitas secara real time. Bener banget sih Ruth, apalagi kucing yang rambutnya tebal ya. Itu tuh perlu dicukur dulu rambutnya di bagian abdomennya. Kemudian ternyata pencukuran itu tuh punya fungsi lain gitu. Selain mempermudah USG, ternyata USG dan interpretasinya, ternyata pencukuran ini bisa mempermudah si anak kucing nanti yang lahir itu mudah untuk mencari jalan untuk menyusui nanti pasca melahirkan. Nah, pertanyaan selanjutnya, kita sebagai calon dokter hewan nih, bagaimana sih cara interpretasi untuk pemeriksaan kebuntingan USG pada kucing? Coba pengen tahu nih dari pendapat Septian. Oke, jadi tanda kebuntingan yang dapat diamati pertama kali adalah kantung kebuntingan dengan struktur normal anekoik. Berbentuk bulatan kecil yang biasa diamati pada hari ke-7. Antara hari ke-14 dan 20, fetus ini tidak terlihat dengan baik bila menggunakan USG. Dan yang terlihat hanya bentukan seperti koma, dikelilingi oleh cairan amnion dan belum dapat dibedakan bagian kepala dan badan fetus. Nah, organ jantung dan lumen jantung dapat terlihat pada umur kebuntingan 20 hari dan denyut jantung sudah dapat dihitung. Umur kebuntingan 25-26 hari, batas kepala, leher, dan badan mulai terlihat nih jelas, serta bakal tulang punggung dan bakal lambung juga mulai terlihat, tetapi belum ada pergerakan dari fetus. Umur 27-32 hari kebuntingan, fetus sudah mulai bergerak aktif, aorta dan bakal kaki depan dan belakang mulai teramati. Organ hati sudah mulai berfungsi, melupakan sistem sirkulasi melalui vena porta dan lambung belum berfungsi dalam metabolisme tubuh fetus.
pada umur kebentingan antara 33 sampai 36 hari, terlihat bakal vesika urinaria diidentifikasi di daerah kaudal abdomen di dekat tali pusar. Pada umur ini juga katup jantung, paru-paru, orbita, dan cerebrum terlihat jelas. Bagian jantung yaitu atrium dan ventricle mulai dapat dibedakan antara hari ke-37 dan 44 dari kebuntingan. Pada akhir kebuntingan yaitu 50 sampai 63 hari, cerebrum terlihat sangat jelas, vesika urinaria dan lambung membesar seiring bertambahnya umur kehamilan. Sayangnya USG kurang akurat untuk memperkirakan jumlah fetus, terutama pada usia kebuntingan lanjut, karena hanya sebagian kecil dari uterus yang dicitrakan dalam satu bidang. Bisa terjadi kesalahan saat menghitung fetus bisa dihitung lebih dari satu, atau tidak dihitung sama sekali. Adanya resorpsi fetus juga bisa mengubah jumlah fetus. Resorpsi embrio adalah suatu kematian embrio sejak awal proses pembentukan yang dapat ditunjukkan dengan adanya sisa jaringan embrio dalam uterus yang berupa gumpalan merah. Nah, itulah kira-kira cara untuk menginterpretasi fetus saat USG. Wah, banyak ya yang bisa dilihat dari gambaran USG ini pada kebuntingan kucing. Nah, ternyata mulai dari kegunaannya kita udah belajar apa itu USG, kemudian kegunaannya, terus kemudian peralatan-peralatan dari USG sendiri, persiapan sebelum USG, posisi penggunaan USG, dan interpretasinya pada pemeriksaan kebuntingan tadi yang dijelaskan Septian. Iya, banyak banget nih yang bisa kita dapetin dari ilmu ini, tentang USG ini. Terima kasih ya teman-teman. Oke, sekian podcast kali ini. Semoga bermanfaat untuk sarana belajar, belajar IKK tentunya. Dan sampai jumpa di podcast kami yang lainnya dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dah. Terima kasih kepada Syafi, Ruth, dan Septian untuk diskusi yang informatif dan menarik. Kesimpulannya, USG adalah salah satu teknik diagnostik yang menggunakan gelombang suara dengan frekuensi tinggi untuk menggambarkan kondisi organ dalam tubuh. USG dapat digunakan untuk pemeriksaan kebuntingan dalam mengevaluasi perkembangan fetus. Peralatan yang digunakan ada monitor dan probe. Sebelum melakukan USG, harus mencukur rambut pada bahagian abdomen agar terjadi kontak yang optimal antara kulit dengan transducer. Agar kontak antara kulit dan transducer optimal, maka permukaan kulit tempat meletakkan transducer diberikan gel USG. Kemudian dilakukan pembacaan hasil gambaran USG terhadap perubahan bentuk, ukuran, letak, dan ekogenisitas secara real time. USG kurang akurat untuk memperkirakan jumlah fetus kerana hanya sebahagian kecil dari uterus yang diciptakan dalam satu bidang yang bisa terjadi kesalahan saat menghitung fetus. Adanya resorpsi fetus juga bisa ubah jumlah fetus. Ada satu tambahan dari saya. Videografi adalah metode yang terbaik untuk memperkirakan jumlah fetus, terutama pada kebuntingan lebih dari 55 hari. Demikian pengertian teknik pencitraan dan interpretasi ultrasonografi pada pemeriksaan kebuntingan USG kucing. Terima kasih telah mendengarkan podcast kelompok 2. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.